Baik, kita lanjutkan ke tipe-tipe semikonduktor. Semikonduktor itu dapat memiliki tipe P dan tipe N atau netral. Kalau netral berarti dia berupa semikonduktor murni. Tipe P atau tipe N itu bila dikotori. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, arus listrik tidak dapat mengalir bila semikonduktor tersebut berupa semikonduktor murni. Sehingga untuk mendapatkan semikonduktor yang mampu mengalirkan arus, dia harus dikotori supaya ada elektron bebas yang tersisa dalam semikonduktor yang dipergunakan untuk mengalirkan arus. Jadi elektron bebas atau lubang. Kita mulai dengan semikonduktor tipe P. Untuk mendapatkan semikonduktor tipe P, diperlukan atom pengotor trivalen seperti aluminium, boron, atau indium yang ditambahkan ke dalam struktur kristal, di mana atom-atom tersebut hanya memiliki 3 elektron valensi yang tersedia di orbital terluarnya, sehingga ikatan tertutup keempat tidak dapat terbentuk, dan koneksi lengkap menjadikan bahan semikonduktor tipe ini kelimpahan pembawa muatan positif yang disebut sebagai hole dalam struktur kristalnya. Keberadaan lubang dalam kristal silikon berdampak pada elektron tetangga tertarik dan bergerak ke dalam lubang untuk mengisinya. Tetapi karena elektron yang mengisi lubang tersebut meninggalkan lubang lain di belakangnya saat bergerak, maka lubang-lubang itu menarik elektron lain untuk menciptakan lubang lain di belakangnya dan seterusnya, sehingga memberikan kesan bahwa lubang-lubang itu seolah-olah bergerak sebagai muatan positif yang melalui struktur kristal seperti layaknya aliran arus konvensional. Pergerakan lubang ini menghasilkan kekurangan elektron dalam silikon yang mengubah seluruh kristal yang didoping seolah-olah menjadi kutub positif. Karena setiap atom pengotor menghasilkan lubang, maka dikenal sebagai akseptor karena mereka terus menerima elektron ekstra atau elektron bebas. Penambahan pengotor trivalen seperti boron dengan simbol B ke semikonduktor intrinsik menciptakan kekurangan elektron valensi karena hanya memiliki 5 elektron yang tersusun dalam 3 kulit di sekitar nukleusnya dengan orbital terluar yang hanya memiliki 3 elektron. Doping atom boron tersebut menyebabkan lubang-lubang ekstra di celah pita yang memungkinkan elektron tereksitasi ke pita valensi dan meninggalkan lubang-lubang yang bergerak di pita valensi. Aliran konduksi lubang ini terutama terdiri dari pembawa muatan positif yang menghasilkan bahan tipe P dengan lubang positif disebut sebagai pembawa mayoritas, sedangkan elektron bebas disebut pembawa minoritas. Dan pengklasifikasian bahan dasar semikonduktor sebagai tipe P dilakukan ketika kerapatan akseptornya lebih besar dari kerapatan donornya, sehingga semikonduktor tipe P memiliki lebih banyak lubang daripada elektron. Jadi pada semikonduktor tipe P, misalnya didoping dengan boron, mengakibatkan gerakan lubang dengan sifat-sifat. Yang pertama, akseptor bermuatan positif. Lalu ada banyak lubang dan hanya ada sejumlah kecil elektron bebas dibandingkan dengan jumlah lubang. Doping akan memberikan akseptor bermuatan negatif dan lubang bermuatan positif. Pemberian pasokan energi akan memberikan lubang bermuatan positif dan elektron bebas bermuatan negatif. Tipe N diperlukan bahan pengotor seperti arsenik, antimon, atau fosfor. Atom-atom pengotor memiliki 5 elektron terluar di orbital terluarnya untuk berbagi dengan atom tetangga yang biasanya disebut sebagai pengotor pentavalen. Hal ini memungkinkan 4 dari 5 elektron orbital untuk berikatan dengan atom silikon tetangganya dan meninggalkan 1 elektron bebas untuk bergerak ketika tegangan listrik diberikan, karena setiap atom
pengotor menyumbangkan satu elektron atom pentavalen yang umumnya disebut sebagai donor elektron. Nah, misalkan antimon atau fosfor sering digunakan sebagai bahan aditi pentavalen untuk silikon. Nah, bahan dasar semikonduktor yang dihasilkan akan memiliki kelebihan elektron pembawa arus masing-masing dengan muatan negatif dan mengakibatkan semikonduktor ini disebut sebagai tipe N karena pembawa arusnya adalah elektron. Jadi kalau tadi pada tipe P pembawa arusnya adalah lubang, sedangkan di tipe N pembawa arusnya adalah elektron. Jadi di sini pada tipe N elektron disebut sebagai pembawa muatan mayoritas, sedangkan lubang disebut sebagai pembawa muatan minoritas. Karena ketika dirangsang oleh sumber daya eksternal, elektron yang dibebaskan dari atom silikon oleh stimulasi ini dengan cepat digantikan oleh elektron bebas yang tersedia dari atom antimon yang didoping, sehingga meninggalkan elektron ekstra yang mengambang di sekitar kristal yang bermuatan negatif, atau sehingga seolah-olah dia bermuatan negatif. Kemudian bahan semikonduktor ini diklasifikasikan sebagai tipe N ketika kerapatan donornya lebih besar dibandingkan akseptornya. Dengan kata lain, dia memiliki lebih banyak elektron dibandingkan lubang, sehingga menciptakan kutub negatif. Jadi pada tipe N, misalnya didoping dengan antimon atau atom pengotor pentavalen yang ditambahkan ke semikonduktor akan menyebabkan adanya gerakan elektron, sehingga semikonduktor tipe ini disebut semikonduktor tipe N dengan fitur yang pertama, atom donor bermuatan positif, kemudian akan timbul sejumlah besar elektron bebas, dan jumlah lubang akan lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron bebas. Doping akan memberikan donor bermuatan positif dan elektron bebas yang bermuatan negatif. Sedangkan kalau pemberian pasokan energi akan mengakibatkan elektron bebas yang bermuatan positif dan lubang bermuatan positif. Penerapan teori pita pada semikonduktor tipe N dan tipe P menunjukkan adanya peningkatan energi akibat penambahan bahan pengotor. Pada material tipe N, terdapat peningkatan energi elektron mendekati bagian atas celah pita sehingga elektron dapat dengan mudah tereksitasi ke pita konduksi. Sedangkan pada tipe P, penambahan lubang di celah pita memungkinkan elektron tereksitasi ke pita valensi dan meninggalkan lubang yang bergerak menuju ke pita valensi. Agar semikonduktor tipe N atau menjadi tipe N, elektron harus menaikkan tingkat energinya dari tingkat pita valensi ke tingkat pita konduksi. Pada kasus silikon, energi celah yang disingkat dengan EB yang dibutuhkan sebesar 1,12 elektron volt. Sedangkan energi yang dibutuhkan untuk menjadi donor elektron dibutuhkan tingkat energi sebesar ED, elektron donor, yang nilainya sama dengan energi konduksi yang disingkat dengan EC dikurangi dengan mutlak energi dari pita yang disingkat dengan EB yang besarnya 0,05 elektron volt. Sedangkan untuk membuat tipe P diperlukan energi yang lebih sedikit, yakni hanya mengangkat dari pita valensi ke pita energi aseptor yang besarnya hanya 0,05 elektron volt. Energi sebesar ini bisa diperoleh dengan hanya meningkatkan suhu dari semikonduktor. Nah, berikut contoh kasus peningkatan energi dengan mempergunakan energi termal pada semikonduktor. Pada suhu 0 derajat 0 Kelvin, peningkatan energi elektron baik yang bersifat donor atau aseptor juga dapat dilakukan dengan memberikan energi termal. Pada suhu 0 Kelvin, elektron terikat pada pita, di sini adalah pita konduksi. Nah, peningkatan ke beberapa derajat, elektron mulai tereksitasi dari pita konduksi. Kalau energinya ditingkatkan sampai pada suhu kamar, maka beberapa elektron atau mungkin semua elektron tereksitasi baik pada pita valensi
ataupun pita konduksi, tergantung tipe semikonduktornya. Nah, energi pita atau band dapat dihitung dengan menganalogikan silikon dengan atom hidrogen, di mana energi pita dinyatakan dengan persamaan ini, di mana M0 adalah massa efektif dari elektron dan epsilon 0 adalah permitivitas dari silikon. Maka energi yang diperlukan untuk meningkatkan atau berpindahnya elektron dari N3 ke N1 ke N2 dapat dinyatakan dengan EB yang nilainya untuk silikon sebesar 0,1 elektron volt. Nah, sekarang coba kalian hitung bagaimana atau berapa besar energi untuk atom germanium dan karbon bila diperlukan untuk mengeksitasi elektron. Nah, proses penambahan atom donor atau akseptor yang disebut doping ke atom semikonduktor dengan rasio 1 atom pengotor per 10 juta atom atau lebih semikonduktor pada bahan semikonduktor. Karena semikonduktor yang didoping tidak lagi murni, maka atom donor dan akseptor ini secara kolektif disebut sebagai pengotor. Mendoping bahan semikonduktor intrinsik dengan jumlah pengotor yang cukup dapat mengubah tipe semikonduktor, yakni semikonduktor menjadi tipe N atau tipe P. Baik tipe P maupun tipe N secara keseluruhan secara elektrik akan netral sendiri. Antimon dan boron adalah dua bahan doping yang paling umum digunakan karena lebih tersedia dibandingkan dengan jenis bahan lainnya. Atom-atom tersebut juga digolongkan sebagai metaloid yang pada tabel periodik dikelompokkan juga sejumlah unsur kimia lain yang berbeda, meski semuanya dengan 3 atau 5 elektron di kulit orbital terluarnya sehingga cocok sebagai bahan doping. Unsur-unsur kimia lain seperti arsen, aluminium, dan indium juga dapat digunakan sebagai agen doping untuk bahan dasar pengotor bagi silikon ataupun germanium. Semikonduktor ekstrinsik banyak bermanfaat dalam pembentukan berbagai jenis komponen dasar berbasis semikonduktor dalam elektronika seperti mikroprosesor, microchip, VLSI, ataupun aplikasi sel surya. Demikian pembahasan kita tentang bahan-bahan konduktor, terutama semikonduktor dan tipe-tipenya. Terima kasih. Sampai jumpa di elektronika yang lain.